Anak-anakku yang kami sayang, yang kami banggakan, kita bertemu kembali pada kesempatan ini. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ini tujuan pembelajaran kita. Jadi setelah melaksanakan pembelajaran ini, anak-anak dapat menjelaskan sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yaitu sifat komutatif dan sifat asosiatif. Yang kedua adalah anak-anak mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dan yang ketiga, pada akhirnya nanti anak-anak bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat. Baik, kita langsung saja mulai penjelasannya. Anak-anak, kita bahas dulu mengenai penjumlahan bilangan bulat. Minggu kemarin kita telah mengenal yang dimaksud dengan bilangan bulat, dan saya yakin anak-anak sudah memahami bilangan bulat itu bilangan yang seperti apa. Ini ada contoh permasalahan sehari-hari. Bisa kita lihat, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapa boneka yang dimiliki Mia sekarang? Tentu anak-anak dapat menjawab ini dengan mudah. Baik, kita mulai dari kasus penjumlahan bilangan bulat yang positif. Jadi contoh yang Bapak tampilkan tadi adalah contoh permasalahan yang ada kaitannya dengan bilangan bulat, khususnya mengenai penjumlahan bilangan bulat, khususnya mengenai penjumlahan bilangan bulat yang positif. Nah, kalau permasalahan tersebut kita nyatakan dalam kalimat matematika, mungkin bisa dinyatakan seperti ini. 3, tadinya dia punya 3 boneka, ditambahkan karena dia mendapatkan 4 boneka lagi, 4. 3 ditambahkan 4. Nah, hasilnya tentu Anda dapat menjawab ini dengan mudah. Tapi kita akan menyatakan penjumlahan ini dengan menggunakan garis bilangan. Diharapkan nanti kita akan bisa mendapatkan beberapa sifat dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, ya. Baik, kalau permasalahan ini dinyatakan dengan garis bilangan, mungkin seperti ini gambarannya. Ini misalnya garis bilangan 3 ditambahkan 4, 3, berarti dari titik 0 kita tarik garis sampai dengan titik 3. Ini adalah 3 ke sebelah kanan. Kemudian ditambahkan 4. Sesuatu yang ditambahkan dengan positif, maka pastilah nilainya akan menjadi lebih besar, bertambah. Berarti kalau nilainya lebih besar itu berarti ke sebelah kanan. Karena yang nilainya makin besar itu adalah ke sebelah kanan pada garis bilangan. Berarti ditambahkan 4, ditambahkan 1, tambah 2, tambahkan 4 satuan, sampailah dia ke titik 7. Ini ditambahkan 4. Ya, maka hasilnya adalah 7. Berarti 3 ditambahkan 4 itu hasilnya adalah 7. Kita tuliskan di sini. Ini kalau dinyatakan dalam bentuk garis bilangan. Selanjutnya yang berikutnya, bagaimana dengan negatif 2 ditambahkan 5? Negatif 2 ditambahkan 5. Nah, kalau di dalam garis bilangan, negatif 2 berarti dari 0, titik awal, sampai ke titik negatif 2. Ini nilainya adalah negatif 2. Kemudian ditambahkan. Ingat, sesuatu yang bertambah positif, maka nilainya membesar. Kalau membesar berarti ke sebelah kanan dari garis bilangan. Berarti dari titik negatif 2 ini kita tarik
garis sepanjang 5 satuan. Hasilnya berhenti sampai pada titik 3. Nah, maka hasilnya adalah 3. Berarti negatif 2 kalau ditambahkan dengan 5 hasilnya adalah positif 3. Baik anak-anakku, bagaimana dengan penjumlahan dengan bilangan bulat negatif? Contohnya 6 ditambahkan dengan negatif 2. Kalau 6 ditambahkan 2 kan mudah. 6 ditambahkan dengan negatif 2. Coba kalau kita lihat dengan garis bilangan. Ini garis bilangan 6 berarti ini 6 nilainya ditambahkan dengan negatif 2. Kita ingat kalau ditambahkan dengan positif nilainya membesar, kalau ditambahkan dengan negatif, negatif itu berarti nilainya mengecil, berarti ke arah sebelah kiri sepanjang 2 satuan. Dilanjutkan, ini negatif 2, nambahkan negatif 2. Hasilnya bagaimana? Ternyata dia berhenti pada titik 4. Hasilnya kalau begitu adalah positif 4. Oke, kita tuliskan di sini berarti 6 ditambahkan dengan negatif 2 itu sama dengan positif 4. Baik anak-anakku, demikian untuk penjumlahan bilangan bulat. Mudah-mudahan anak-anak dapat membayangkan bagaimana menjumlahkan bilangan bulat, baik itu yang positif maupun yang negatif. Kita lanjutkan dengan pengurangan bilangan bulat. Ini contoh kasus yang berkaitan dengan pengurangan. Bella mempunyai 7 buah pena, sedangkan ketiga temannya tidak mempunyai. Karena kebaikan hatinya, maka dia memberikan 3 buah pena kepada 3 temannya tersebut. Berapakah jumlah pena Bella sekarang? Nah, ini adalah contoh permasalahan sehari-hari yang ada kaitannya dengan pengurangan bilangan bulat. Baik anak-anakku, kita mulai dengan pengurangan dengan bilangan bulat yang positif. Jadi contoh yang Bapak tampilkan tadi adalah contoh masalah sehari-hari yang ada kaitannya dengan pengurangan bilangan bulat. Kalau dinyatakan dalam kalimat matematika mungkin seperti ini. Jadi Bella tadi memiliki 7 buah pena, 7 berarti. Kemudian pena itu diberikannya kepada 3 orang temannya. Berarti dikurangi 3. 7 dikurangi 3 hasilnya, pasti kamu dapat menjawab ini dengan mudah. Tapi kita gunakan garis bilangan untuk mendapatkan sifat-sifat dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Baik, ini garis bilangan. Garis bilangan 7 dikurangi 3, maaf, ini bukan 9, tetapi setelah 7 tentunya 8. 7 dikurangi 3 berarti dari titik 0 kita tarik garis. Ini mungkin nilainya adalah 7 dikurangi 3, berkurang. Sesuatu yang berkurang pastilah nilainya menjadi lebih kecil. Kalau lebih kecil itu artinya arahnya itu ke sebelah kiri. Berarti dari titik 7 ini kita berjalan ke kiri sepanjang 3 satuan. Ini berarti negatif 3, berkurang 3. Hasilnya adalah 4. Hasilnya adalah 4. Maka
7 dikurangi 3 itu adalah 4. Selanjutnya, bagaimana dengan pengurangan dengan bilangan bulat yang negatif? Contoh misalnya negatif 1 dikurangi negatif 5. Berapa hasilnya? Kita nyatakan dengan garis bilangan, kita gambarkan dengan garis bilangan. Ini garis bilangannya, negatif 1 berarti di sini dari 0 sampai dengan titik negatif ini 1. Ini negatif 1 dikurangi dengan negatif 5. Kalau dikurangi 5, maka dari titik negatif 1 ini berarti terus berlanjut ke sebelah kiri sejauh 5 satuan. Itu kalau dikurangi dengan 5. Tapi ini dikurangi dengan negatif 5. Bapak ulangi lagi. Kalau negatif 1 ini dikurangi dengan 5, dikurangi 5 berarti dari titik ini kita berjalan sejauh 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin di sini nilainya ini setelah negatif 2 berarti negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif 6. Sampailah kita kepada negatif 6. Ini kalau 1 dikurangi 5. Tapi ini negatif 1 dikurangi negatif 5. Negatif 1 dikurangi negatif 5. Kita ingat bahwa lawan dari positif itu adalah negatif. Berarti kalau yang ini ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, maaf. Sebelah kiri. Saya hapus dulu. Jadi kalau yang ini arahnya ke sebelah kiri, maka kalau untuk pengurangan dengan bilangan negatif ini, negatif 5 ini, berarti kebalikan dari yang ini. Maka kita tarik garis sejauh 5 satuan ke sebelah kanan. Ya, ke sebelah kanan. Nah, berarti ke sini. Inilah kalau kita mengurangi dengan bilangan negatif. Kebalikannya. Hasilnya kelihatan di sini. Dia berhenti sampai pada titik positif 4. Berarti hasil dari negatif 1 dikurangi negatif 5 itu adalah 4. Ini kalau pengurangan dengan bilangan yang negatif. Sekali lagi, pengurangan dengan bilangan yang negatif.